Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dini hari dengan NIM 30421900259 dari kelas manajemen H. Di pertemuan kali ini, seperti biasa saya diberikan tugas oleh Bapak dosen, yaitu dengan pembahasan materi pertemuan kelima dengan materi perkuliahan playback for period atau VP. Di sini terdapat penjelasannya, yaitu playback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan periode atau aliran kas neto net cash flow menurut Bambang Rianto. Playback terbagi menjadi dua, yaitu jika arus kas jadi suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Yang kedua, playback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Materi kedua yaitu tentang root of return atau ARR yang merupakan cara untuk mengatur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Sebelumnya penjelasan ini bisa lebih luas, kita lihat di bukunya saja yang dikasih oleh Bapak. Sebentar. Tadi itu, yang ini ya udah di halaman 19. Di sini terdapat materi tentang playback period atau PPP. Adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah yang pertama, mengabaikan permintaan setelah payback tercapai. Yang kedua, mengembalikan konsep tim flow of money ini menurut Julian Yamit. Kalau yang ini sama yang seperti tadi, yang pada lembaran soal, yaitu payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan brokered atau aliran kas neto atau net cash flow menurut Bambang Rianto. Di sini terdapat rumus, yaitu rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Nah, ini rumus untuk mengerjakannya. Jadi rumusnya teh N sama dengan N tambah A min B per C min B kali 1 tahun. Di mana kita ketahui N di sini yaitu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investan.
A yaitu jumlah initial investan. Yang B yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Yang C itu disebutkan di sini jumlah kumulatif arus kas pada tahun N tambah 1. Dilanjut ke bawah. Nah, di sini terdapat contoh soal di mana di sini Pak Dedi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan berselisih setiap bulannya. Ini diketahui cash inflow-nya diperkirakan pada tahun ketiga modal akan dikembalikan. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, ini menggunakan rumus ini ya teman-teman. Di sini juga terdapat banyak contoh soal. Ini cara pengerjaan secara komputerisasi. Yang ini materi ARR atau average rate of return, yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Di sini kita dapat melihat rumusnya ARR sama dengan rata-rata EAT yaitu per rata-rata investasi kali 100%. Rata yang ini juga rumus, yang ini contoh soalnya dapat mesin A dan mesin B. Sampai di sini pengerjaannya. Ya, sampai sini. Ini juga ngasih pengerjaannya. Nah, setelah ini saya akan mengerjakan soal yang tadi dari Bapak. Saya di sini diminta untuk menghitung jumlahnya sama setiap tahun dan jumlah berbeda setiap tahunnya. Saya di sini akan mengerjakannya di aplikasi Excel. Sebentar, saya share dulu. Nah, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Ini sudah diketahui investasinya mesin A senilai 28 juta, yang mesin B 32 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun, sama ya teman-teman. Nilai residunya yang mesin A kosong, yang mesin B 5 juta. Setelah ini ya bisa dilihat dulu soalnya seperti ini. Lalu saya akan mengerjakan yang ini. Ini soalnya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Otomatis akan terisi. Yang kedua kita isi ini dengan rumus. Yang ini mah memakai rumus yang tadi ada di sini SLN. Nah,
sama dengan kita lanjutkan ke tahap yang ini, depresiasi. Depresiasi tadi di soal menggunakan rumus SLN ya teman-teman, ini yang ini rumus ini. Jadi kita sama juga menggunakan rumus ini sama dengan SLN kurung buka E2 yang ini titik koma kosong titik koma 6. Jangan lupa yang ini saya pakai kunci dulu teman-teman. PN4 udah gitu titik koma kosong titik koma lagi 6. Nah itu kita pakai kurung. Hasilnya 4.666.666 perak, 66 banyak 6 nih teman-teman. Yang ini kita bawahin, kita betot, yang otomatis akan terisi. Terus yang sekarang cash flow, rumusnya sama dengan C4 yang ini tambah D4 yang ini sama dengan kita tarik kembali terisi. Yang sekarang yang payback period menggunakan rumus sama dengan E2 yang ini diklik per E10. Mohon maaf teman-teman, kelewat. Mohon maaf tadi yang ini nih yang depresiasi kan ini terdapat RP ya teman-teman. Jadi kita hilangkan dulu. Caranya seperti ini. Kita ke tanda yang ini hilang. Kita mengisi dulu rata-rata. Kita blok terlebih dahulu semuanya. Sudah itu kita pergi ke AutoSum yang ininya. Terus apa lagi? Otomatis terisi. Langsung saja kita ke payback period dengan rumus E2 sama dengan E2 per E10. 10 yang ini ya teman-teman. Nah, kita enter saja. Nah, ini dibacanya 2 tahun 2 bulan.
Langsung saja kita pergi ke mesin B, depresiasi dengan menggunakan rumus pakai rumus yang tadi yang di sini, yang SYD. Ini yang ini teman-teman. Kita pergi ke sini, sama dengan SY. Kita ke mesin yang kedua, mesin B, dengan rumus sama dengan SYD. SYD ini dari rumus yang ini ya teman-teman, yang tadi di soal, yang menggunakan rumus ini. Kan yang mesin A menggunakan SLN, kalau mesin B menggunakan SYD. Tadi itu malah gini ya teman-teman. Kembali lagi. Kurung buka, J2 kunci, J2 kita kunci dulu, titik koma, 6, titik koma, 6, titik koma, G4, kurung tutup. Hasilnya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, langsung ada yang cash flow menggunakan mohon maaf sebelumnya yang ini kan ini ada RP-nya ya teman-teman. Dapat RP di sini kita blok terlebih dahulu. Mengerjakan ini dulu aja ya teman-teman, nanti dihilangin RP-nya itu. H4 mohon maaf salah, H4 yang ini ditambah 14, enter, kita tarik ke bawah, mohon maaf salah, langsung ada teman-teman. Kita akan menghilangkan dulu RP seperti tadi, kita tarik ke bawah, kita pergi ke titik ini, ya, hilang langsung teman-teman. Kita menghitung payback period dengan investasi awal. Investasi awal sama dengan J2 ini di enter saja langsung. Yang ketiga yaitu cash import tahun ke-1 dengan menggunakan rumus sama dengan J4 yang tahun awal yang ini ya teman-teman, kita diklik dulu tambah enter. Mohon maaf teman-teman. Sudah. Investasi yang belumnya, investasi belum kembali dengan menggunakan investasi awal dikurangi investasi cash flow sama dengan investasi awal dikurangi
Gaspol tahun ke-1. Enter. Itu jumlahnya teman-teman. Kita lanjut ke cash inflow tahun kedua dengan menggunakan sama dengan jangan lupa, terus J5 ini enter. Investasi belum kembali juga sama dengan J15, jumlah investasi belum kembali dikurangi J17 yang cash inflow tahun kedua. Kita lanjut ke cash inflow tahun ketiga dengan menggunakan rumus sama dengan J6 ini ya teman-teman. Kita enter saja, langsung ada kelebihan. Kita menggunakan rumus J18 yang ini diklik, kurangi J20. Berarti yang ini juga diklik, enter. Yang ini kelebihan bulan dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka J21, diklik yang ini per J20, yang ini diklik juga, jangan lupa ditutup kurung. Kita yang ini mah kita pakai kali 2. Dan ini hasilnya. Payback periode adalah dengan menggunakan sama dengan kurung buka 36 dikurangi K21. Oh. Kita ke yang terakhir, payback periode. Periode adalah dengan rumus sama dengan buka kurung 36 ya teman-teman, dikurangi J21, berarti dikurangi kelebihan, jangan lupa kita kurung tutup, per 12. Dan ini hasilnya min. Emang sudah harusnya min. Nah, setelah pengerjaan ini, kita akan mengerjakan yang ketiga, yaitu kita pergi ke set 3. Di sini terdapat mesin A dan mesin B kembali. Ini kita mengerjakan dengan sama dengan kita pergi ke set 2. Lalu kita, sebentar, saya lupa. Set 2. Langsung otomatis teman-teman. Kita seperti biasa tarik ke bawah. Sampai sini saja. Yang ini juga sama, kita klik sama dengan pergi ke set 2. Kita klik saja enter. Kita seperti biasa tarik lagi ke bawah.
Sudah, teman-teman. Yang ini cash flow sama dengan pergi ke set 2 kembali, lalu kita klik yang ini, terus di enter, teman-teman. Terus seperti biasa, klik ke bawah. Untuk total, kita di blok di blok terus ke enter. Kita ngerjain total dulu seperti tadi, kita di blok, kita tarik ke sini. Aduh, mohon maaf teman-teman. Kita pergi ke auto sum yang ini sumnya. Nah, ini jumlahnya. Kita ke rata-rata investasi atau umur ekonomis dengan rumus sama dengan E2 yang ini diklik saja bagi B3 B9 di enter saja. Yang ini juga sama. C10 C10T yang ini. Mohon maaf teman-teman lupa enggak pakai. Sama dengan C10 di C10 yang total yang ini ya. Dibagi B9 yang ini. Hasilnya sudah, kita pergi ke operator sama dengan E18 tinggal ke sini, kita jangan lupa sama dengan E13 yang ini diklik, terus dibagi E12 yang ini. Ini hasilnya teman-teman. Yang mesin B, depresiasi sama seperti tadi, kita sama dengan kita pergi ke set 2, diklik, terus di enter. Tarik ke bawah. Yang ini juga sama. Kita klik sama dengan pergi ke set 2. Kita klik saja. Langsung. Untuk pengisian total, seperti biasa, kita blok, pergi ke ini, terus ke sum lagi. Nah, untuk rata-rata ini, tapi langsung teman-teman, yang ini enggak, langsung ke sini. Sama juga. Seperti ini. Yang ini tadi kelewat teman-teman.
kita sama ini di TRLC, kita copy ke sini, TRLV. Dan itu otomatis langsung berubah ya angkanya, soalnya tadi nggak diisi yang rata-rata EAT-nya. Mungkin pengerjaan tugas di pertemuan kelima ini, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.